Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada pembahasan kalam hikmah sebelumnya, yaitu terkait perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menghadapi tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan sesungguhnya bukan dari luar diri, tapi munculnya adalah ada di dalam diri kita sendiri. Pada makalah sebelumnya, bagaimana seorang salik akan sampai pada hadratil ilahiyah sementara dirinya tidak pernah menyucikan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam hatinya. Jadi ini seperti pepatah, ya. Orang punya cita-cita tinggi tapi tidak dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Para salik tujuannya, cita-citanya adalah usul ilallah atau sampai pada hadratil ilahiyah. Namun untuk sampai ke sana itu banyak sekali tantangan dan godaan. Salah satu godaan dan tantangan yang perlu dibersihkan yaitu mensucikan hati seorang salik dari segala penyakit-penyakit batin yang membuat hati ini menjadi keruh, menjadi kumuh karena penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya dibiarkan. Makalah ini juga bisa menjadi inspirasi, ya, bagi para santri, para pelajar. Pasti punya dream, ya, punya cita-cita. Boleh-boleh saja. Ya, tentu harus terukur antara cita-cita dengan tahapan realisasi. Maka ketika dia punya cita-cita tinggi, tapi proses hariannya tidak mendukung, contoh, males baca buku, males ngaji, males belajar, pengennya santai-santai, pengennya sana kemari, gitu. Nah, ini yang disebut oleh mu'alif, orang punya cita-cita tinggi tapi tidak menyesuaikan dengan usaha dan ikhtiar. Nah, orang yang seperti ini ya ibarat mimpi, gitu. Mimpi yang impossible, ya, mustahil bisa diwujudkan. Nah, karena itu
kita harus terukur. Seorang salik punya cita-cita ingin sampai pada hadratul ilahiyah, boleh-boleh saja, karena Allah sendiri yang menawarkan kesempatan untuk perjumpaan itu. Ya, wa man kana yarju liqa'a rabbih, itu. Barang siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, ini isim mausul yang sifatnya umum. Laki perempuan, tidak memandang suku, tidak memandang apapun. Artinya semua punya kesempatan yang sama. Tidak kaya, tidak miskin. Dengan catatan persyaratannya dipenuhi, yaitu falyamal amalan sholiha, ya, memiliki amal soleh yang baik. Terus yang kedua, tidak melakukan kesyirikan dalam ibadahnya dengan seorang jua pun. Artinya ibadahnya tidak ada riya, tidak ada syirik, ya. Ibadahnya sudah mencapai tahapan keikhlasan. Dalam ayat lain juga diperkuat, ya. Kalau yang sebelumnya wa man kana yarju liqa'a rabbih menggunakan kata liqa'a rabbih, ayat lain menjelaskan wa man kana yarju liqa'a Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ya, langsung menggunakan liqa Allah. Nah, kemudian dijawab fa inna sa'a la'atin, maka sesungguhnya waktu perjumpaan itu la'atin. Ini adalah taukid yang menunjukkan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya, dengan catatan, ya, disesuaikan dengan usaha dan ikhtiar. Lah, ikhtiarnya seorang salik dalam menuju Allah itu apa? Ya, tadi punya cita-cita himmah yang sangat tinggi untuk usul ilallah, untuk sampai ke hadrat ilahiyah. Lah, breakdown aktivitas hariannya juga menuju arah sana. Contoh, ya, tiap hari, ya, sudah bisa menjaga sholat 5 waktu. Kenapa kok sholat 5 waktu menjadi penting? Ini pondasi. Bagaimana mungkin seorang bisa sampai ke hadrat ilahiyah, perintah yang wajib saja tidak dikerjakan? Kan mustahil. Dia ingin menuju hadratil ilahiyah, tapi perintah yang wajib tidak dijalankan. Maka kita ketika sholat fardu, ya, misalnya tertidur atau dalam kondisi tertentu tidak sampai melaksanakan, ya, ada opsi untuk qodho. Qodho itu diperbolehkan karena Nabi juga pernah qodho sholat. Jadi ada ikhtiar untuk memperbaiki. Jangan sampai menuju Allah, ya, sholat subuhnya jam 8, jam 9, bahkan jam 10 baru bangun. Katanya seorang salik, loh, saya kan sudah qiyamul lail dari jam 2, jam 3. Qiyamul lail sunnah atau wajib? Sunnah. Sholat subuh sunnah atau wajib? Wajib. Kenapa kamu mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib? Itu. Jadi logika yang terbalik ini harus diluruskan. Itu. Karena di dalam hadis Nabi, ya, la yataqarrabul abdu ilayya bimisli adai maftaratu. Seorang hamba tidak bisa mendekatkan diri kepadaku hanya menjalankan yang fardu. Artinya apa? Fardunya harus sudah dilaksanakan, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah.
La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba senantiasa dapat mendekatkan diri kepadaku, yaitu dengan melaksanakan yang sunnah. Nah, aktivitas harian seorang salik indikatornya di sini. Sholat 5 waktunya oke, sudah aman. Karena ini modal utama. Ngaku salik, sholat 5 waktunya bolong-bolong ya bukan salik, solok. Karena masih santai-santai dan mengabaikan yang fardu. Nah, kalau indikatornya sudah nampak, sholat 5 waktunya tertib, disempurnakan dengan sholat berjamaah, terus dalam sholat jamaahnya ya sholat qobliyah ba'diyah diamalkan, ya sebelum duhur ada qobliyah, sesudah asar duhur juga ada ba'diyah, sebelum asar ada qobliyah, sesudah asar tidak ada ba'diyah. Sebelum maghrib boleh qobliyah, boleh tidak gitu. Karena Nabi pernah menjalankan juga pernah tidak. Terus sesudah maghrib ada ba'diyah. Sebelum isya ada qobliyah. Sesudah isya ada ba'diyah. Sebelum subuh ada qobliyah. Sesudah subuh tidak ada ba'diyah. Maka perlu ilmu, jangan sampai ya kata Pak Ustadz, seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah harus menyempurnakan dengan sholat fardu dan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Nah, karena ngajinya nggak istiqomah, nggak rutin, habis asar sholat sunnah lagi, terus habis subuh begitu semangatnya sholat sunnah lagi. Nah, ini terlalu bersemangat tapi ilmunya kurang. Maka ya updating ilmu dan upgrading ilmu terus ya dilakukan oleh seorang murid dan santri. Nah, ketika yang fardu sudah istiqomah ditambah yang sunnah, disempurnakan dengan sholat sunnah muakkad yang lain, ya seperti sholat duha, ya minimal 2 rakaat, ya. Terus sholat qiyamul lail itu juga termasuk sunnah muakkad, ya. Nah, kita sudah membiasakan diri dengan sholat qiyamul lail, yaitu menjalankan sholat tasbih 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ini merupakan teladan ulama-ulama sholihin. Karena menurut hadis Nabi, ya, sholat tasbih ini sholat istimewa. Makanya paling tidak seumur hidup sekali, ya pernah menjalankan sholat tasbih. Kalau tidak, setahun sekali. Kalau tidak, sebulan sekali. Kalau tidak, seminggu sekali. Kalau tidak, sehari sekali. Ini yang istimewa. Nah, apa yang sudah kita laksanakan, ini merupakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ulama-ulama sholihin juga mengamalkan ibadah yang seperti itu. Ya, jadi kelihatan sholatnya fardu tertib, sunnahnya tertib, kemudian ditambah riyadhah mujahadah, yaitu ada ikhtiar, yaitu melawan hawa nafsu, diwujudkan dalam bentuk puasa Senin, Kamis, ya puasa sunnah. Nah, itu Senin, misalnya kita baru latihan ya Senin dulu, terus Kamis dulu, gitu. Atau kalau sudah terbiasa Senin dan Kamis. Kalau ini sudah lancar, sudah enteng, mau ditambah Daud, boleh-boleh saja.
tapi yang terukur. Jangan sampai saya langsung Daud sehari puasa sehari tidak. Lah, kalau tidak melalui sebuah proses pembiasaan tadi, tiba-tiba langsung ngambil yang dosis tinggi, sehari puasa sehari tidak, itu biasanya nggak bertahan lama. Paling seminggu, 2 minggu, paling maksimal 2 bulan, bulan berikutnya sudah balik asa. Nah, kita bertahap. Oh, niatlah mulai tahun ini saya akan istiqomah melaksanakan puasa sunnah. Ya, Senin dulu 1 bulan Senin, terus kalau sudah enteng tambah Kamis. Terus bagaimana bagi kaum perempuan yang punya hutang puasa Ramadan? Apakah boleh dilaksanakan pada saat Senin Kamis? Ya, boleh-boleh saja, ya. Tapi niatnya bayar utang dulu, sekalipun dilaksanakan di hari Kamis atau Senin. Jadi niatnya bayar utang dulu, ya, karena utang itu ya harus diselesaikan dulu. Setelah itu baru sunahnya. Soal ngambil hari pas hari Senin atau Kamis nggak ada masalah. Tapi yang penting selama masih punya utang, diutamakan bayar utang puasanya. Jadi tertib. Jangan sampai utang puasanya dibayar sudah masuk bulan Rejab, Sya'ban, ya. Karena bayar utang puasa itu ya paling akhir itu 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam terakhir untuk membayar utang-utang puasa karena sudah tutup buku, ya. Tuh. Lah ini bagian dari proses ikhtiar kita untuk tadi punya mimpi menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini istimewa. Itu. Dengan aktivitas rutin yang sudah tertata, yang sudah menjadi pembiasaan, ini lambat laun menjadi enteng. Orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis ya enteng. Orang yang sudah biasa sholat malam ya enteng. Nah, kemudian ditambah lagi dengan zikir yang sudah dimiliki, diistiqomahkan. Karena zikir ya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Anwarul Qudsiyah, itu sebagai salah satu cara untuk mengisi supaya hati kita itu tidak kosong. Zikir itu kalimat thayyibah ketika diucapkan ada energinya. Maka ketika diucapkan secara terus-menerus, hati yang awalnya gelap gulita bisa lambat laun menjadi terang, terang, terang dan semakin bercahaya. Ya, ini logikanya. Dan itu juga ya bisa dirasakan. Jangan sampai ya hati ini sudah gelap, kemudian tidak ada upaya bagaimana kegelapan dalam hati ini ya bisa kita sinari, ya, yaitu dengan amal ibadah. Nah, kalau kita punya mimpi, ya, kemudian breakdown dalam aktivitas sehari-hari itu sudah mulai tertata tadi, dari yang wajib, sunnah, yang muakkad, tambah riyadhah mujahadah, tambah zikir yang istiqomah, itu kalau orang punya mimpi untuk wusul ilallah, punya mimpi untuk hadrat ilahiyah, itu possible. Artinya Allah ya memberikan sebuah proses perjalanan untuk mencapai yang dicita-citakan, itu sangat mungkin terjadi. Ya, possible, sangat mungkin terjadi, bukan impossible. Ya, karena bagi Allah ya punya kuasa, ya, mengangkat derajat seseorang itu bagi Allah itu punya banyak cara, dan itu bagi Allah sangat mudah sekali. Nah,
Namun kita pakai jalur yang umum. Jalur yang umum itu ya dibarengi dengan proses tadi, usaha ikhtiar. Tidak langsung ujuk-ujuk, tidak langsung instan. Karena segala sesuatu yang instan pasti tidak tahan lama. Ya, pasti. Sesuatu yang sifatnya instan itu pasti tidak sampai bertahan lama. Nah, kemudian selanjutnya ini makalah yang akan menjadi lanjutan dari yang kemarin. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min habwatihi. Bagaimana mungkin seorang salik, seorang murid yarju, ya punya harapan, ya punya hope, harapan. Harapan apa? Ayyafhama daqaiqal asrar, untuk paham dengan kelembutan rahasia ketuhanan. Sementara dia tidak mau bertobat dari hafwatihi, yaitu kelalaiannya. Jadi maksudnya, ketika orang sudah menuju Allah, hatinya sudah mulai disinari dengan cahaya dzikir, itu selanjutnya akan merasakan daqaiqul asrar, kelembutan rahasia ketuhanan. Oh, tiba-tiba tahu, tiba-tiba paham, tiba-tiba ngerti. Ya, ini namanya daqaiqul asrar. Ibarat seperti orang ngelupas kulit bawang, ya, sudah terkelupas, dikira cukup di sini, ternyata besok masih ada lagi, besok masih ada kedalaman lagi. Nah, ini namanya daqaiqul asrar. Nah, seorang salik juga sama, akan merasakan hal itu, tiba-tiba oh ngerti soal rahasia-rahasia di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam puasa. Tiba-tiba ngerti tentang rahasia hakikat diri kita. Tiba-tiba ngerti rahasia tentang hakikat alam semesta. Tiba-tiba ngerti bagaimana praktek yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang ideal. Nah, ini namanya daqaiqul asrar. Nah, orang bisa memperoleh ini yaitu orang yang tadi konsisten dan istiqomah. Ya, dengan aktivitas hariannya itu dia konsisten dan istiqomah. Ya. Dan sudah bisa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan menjauhi hal-hal kecil yang dapat mengganggu perjalanan menuju Allah. Contoh, lam yatub min habwatihi, itu ibaratnya dia membiasakan dosa-dosa kecil. Ya. Apa dosa-dosa yang dianggap remeh tapi itu sesungguhnya dosa? Ya. Mungkin bagi para salik, ya, dosa ini sudah mulai bergeser. Ya, mungkin dulunya dosa-dosa zahir itu masih sering atau kadang dilakukan. Tapi ketika dia menjadi salik, sudah mulai istiqomah ibadah, dosa-dosa ini tidak sebatas dosa zahir, tapi sudah dosa batin. Dosa batin ini jauh lebih lembut. Ya, seperti apa dosa batin itu? Yaitu ya seperti penyakit hasud, iri dengki, ya, hukut, dendam, ya, benci sama orang itu sampai 7 turunan. Ya. Ini karena apa? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Coba dimaafkan, clear, ya, nggak ada beban. Tapi kalau dibiarkan, pokoknya kalau sampai 7 turunan, ya, itu kan sama saja menyiksa diri. Nah,
supaya kita terlepas dari ketersiksaan ini, kita lepaskan. Ada teman yang salah, ya sebelum minta maaf saya maafkan. Ini akhlak yang mulia. Begitu juga, andai kita salah, juga tidak segan-segan minta maaf. Karena penyakit orang modern, itu pertama gengsi minta maaf, dua gengsi memaafkan. Gitu. Ini orang modern. Nah, kita nggak usah ikut gaya orang modern. Kita ngikut gaya santri. Ya. Kalau salah, ya minta maaf. Kalau ada teman yang salah dengan kita, ya kita gampang memaafkan. Jadi clear, batin bersih, nggak ada penyakit-penyakit atau futomah, ya, yaitu api yang membara, yang disimpan dalam hatinya, suatu saat itu akan membakar dirinya. Kalau membakar dirinya, ya akhirnya tidak tenang, stres, pusing, gitu. Ini karena di dalam dirinya ada penyakit batin tadi, hasut, hukut. Ya. Coba dibersihkan. Lihat orang senang, lihat teman senang, ikut senang, ikut tetangga senang, ikut senang. Kenapa? Hatinya bersih, tidur juga gampang. Nah, orang yang masuk ke kriteria orang yang menyimpan penyakit batin seperti hasut, hukut, hidupnya tidak nyaman, tidak tenang. Ya, setiap hari itu selalu dihantui, ingin orang yang dimusuhi itu celaka. Gitu. Ini kan orang yang sudah tidak sehat, ya, hati dan pikirannya. Kenapa enggak kita doakan? Nah, disinilah pentingnya kita ngaji ilmu tasawuf. Oh, ternyata itu penyakit hati, penyakit batin. Terus selanjutnya, penyakit batin apa lagi? Riya, pamer. Ibadah selalu dipamerin kepada orang. Selalu pengen dilihat orang, selalu pengen dipuji. Padahal ibadah. Ya, kalau ibadah cukup antara hamba dengan Allah. Ya, orang lain tidak tahu nggak apa-apa. Jangan sampai amal yang sudah ikhlas, ibadah kita ini sudah lurus, sudah bagus, sudah ikhlas. Tiba-tiba iblis masuk bisikin, ya, supaya orang lain tahu, akhirnya ya di share ke sana kemari. Nah, ini amal yang sudah bagus kemudian menjadi runtuh gara-gara penyakit riya. Ini bagi seorang yang sudah menuju Allah, penyakit-penyakit batin ini sudah menjadi concernnya dan sudah mulai meninggal. Ya, nah, ketika seorang salik sudah mulai bisa menjaga hatinya dari segala penyakit batin, sudah tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, kemudian sudah mulai terus istiqomah dalam ibadah, itu secara otomatis, ya, automatically, ya, itu optimis, yakin Allah akan membuka asrar ilahiyah, akan membuka rahasia-rahasia ketuhanan yang tadi sudah saya sampaikan. Tiba-tiba diberikan anugerah paham ini, diberikan anugerah paham yang sesuatu yang belum pernah baca dalam buku, tapi diberikan pemahaman. Nah, ini yang disebut daqaiqul asrar. Ya, terlebih berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan hakikat diri, berkaitan dengan hakikat alam semesta. Nah, ini kalau sudah bisa menutup pintu dari kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa lahir maupun batin. Ya, jadi sebagai seorang salik dalam menuju Allah, ya harus ittaqwa haqqa tuqatih, ini dipegang betul. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, ittaqwa haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana kamu berada. Jangan sampai kita takwanya anget-angetan. Ya,
Artinya sekarang bagus, besok menurun, ya besok menurun lagi. Ya. Nah, ini harus kita perbaiki terus dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu supaya keimanan kita bisa tumbuh, bisa istiqomah di dalam menjaga konsistensi melaksanakan ibadah sebagai salah satu cara untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi pegangan kita sebagai seorang santri, sebagai seorang salik ya dalam menghadapi kehidupan dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.